Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melakukan satu hal sederhana. Tarik napas pelan-pelan, bayangkan suasana pagi tanggal 1 Maret 2026, udara masih terasa sejuk. Azan subuh baru saja selesai. Sebagian dari kita mungkin baru saja menyelesaikan sahur pertama di awal Ramadan. Sebagian lagi mungkin duduk santai di ruang tamu, memegang ponsel seperti kebiasaan setiap awal bulan. Lalu dengan rasa penasaran yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya, Bapak dan Ibu membuka aplikasi perbankan, mengecek saldo, menunggu angka itu muncul di layar dan tiba-tiba muncul kabar yang sudah berhari-hari beredar di grup WhatsApp. Katanya hampir juta, katanya bahkan bisa sampai 8 juta. Lebih lengkap dengan tunjangan. Hati langsung berdebar, pikiran mulai berlari. Kalau benar segitu, bisa untuk ini, bisa untuk itu, bisa bantu anak, bisa beli obat tanpa khawatir, bisa sedikit lebih lega menjalani Ramadan. Di titik inilah kita harus berhenti sejenak. Apakah benar 1 Maret 2026 akan cair dengan nominal fantastis seperti yang beredar, atau ini hanya kabar yang bergerak cepat dari satu grup ke grup lain, dari Facebook ke TikTok, dari TikTok ke YouTube, lalu kembali lagi menjadi pesan berantai yang terdengar semakin meyakinkan setiap kali diceritakan ulang. Tenang dulu Bapak dan Ibu, jangan langsung percaya, jangan juga langsung panik. Di bagian ini kita akan membahas semuanya pelan-pelan, tidak terburu-buru, tidak melebih-lebihan, tidak menakut-nakuti. Kita akan luruskan supaya jelas, supaya tidak ada lagi yang terombang-ambing oleh kabar yang simpang siur. Salam hormat untuk seluruh Bapak dan Ibu pensiunan dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, ketenangan hati, dan rezeki yang cukup serta berkah. Sekarang kita masuk ke inti persoalan. Belakangan ini memang ramai pembahasan tentang kemungkinan kenaikan gaji ASN dan pensiunan untuk tahun 2026. Ada media yang mengangkat kemungkinan, ada pengamat yang memberikan komentar, ada wacana yang dibicarakan di berbagai forum dan seperti biasa ketika sebuah wacana muncul, ia tidak berhenti di sana. Ia berkembang, ia dibumbui, ia ditambah opini, ia dipotong konteksnya, lalu menyebar luas. Di tengah arus informasi itu, satu kalimat yang paling sering muncul adalah kalimat yang terdengar sangat menyenangkan. Gaji pensiunan cair 1 Maret 2026 dengan nominal fantastis. Kalimat ini membuat banyak orang berharap dan itu wajar karena bagi pensiunan awal bulan, bukan sekadar momen transfer masuk, itu adalah momen memastikan ya kehidupan tetap berjalan, belanja dapur, bayar listrik, bayar air, beli obat, kadang membantu anak atau cucu, maka ketika muncul kabar nominal besar, pikiran langsung bergerak cepat, hati ikut berharap apalagi momennya bertepatan dengan awal Ramadan, ada rasa bahwa ini seperti berkah yang datang di waktu yang tepat. Namun disinilah kita perlu jernih. Urusan pensiun bukan sekadar kabar baik atau kabar buruk, pensiun adalah hak. Dan setiap hak dalam sistem negara harus memiliki dasar aturan yang jelas. Harus ada regulasi, harus ada mekanisme, harus ada sumber resmi. Sebelum kita ikut terbawa suasana, mari kita luruskan satu hal paling penting terlebih dahulu. Soal jadwal pencairan pembayaran pensiun memang secara sistem dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulan. Ini bukan hal baru, ini sudah menjadi pola bertahun-tahun. Jadi untuk 1 Maret 2026, secara mekanisme normal pembayaran memang dijadwalkan tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan sistem hanya karena isu. Ini gak ada pembatalan massal. Gak ada penundaan massal hanya karena ada kabar kenaikan. Ini penting karena ada juga yang justru khawatir sebaliknya. Ada yang bertanya, jangan-jangan karena isu kenaikan pencairan jadi tertunda. Ada yang cemas, apakah gaji akan ditahan dulu karena ada perubahan? Berdasarkan pola sistem yang sudah berjalan selama ini, jadwal pencairan tetap mengikuti mekanisme rutin, dana disalurkan melalui mitra bayar masing-masing, hak tetap dibayarkan sesuai ketentuan. Kalaupun tanggal 1 jatuh pada hari libur nasional atau akhir pekan, biasanya hanya ada penyesuaian teknis soal waktu masuknya dana, bukan pengurangan hak, bukan penghilangan hak. Jadi untuk urusan jadwal Bapak dan Ibu tidak perlu cemas ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling membuat heboh nominal. Angka yang paling sering disebut adalah sekitar 4,9 juta. Bahkan ada yang menyebut lebih dari itu. Ada yang mengatakan bisa tembus 8 juta dengan tunjangan tertentu. Disinilah sering terjadi salah paham besar. Angka tersebut bukan untuk semua pensiunan. Angka sekitar 4,9 juta biasanya merujuk pada kisaran gaji pokok tertinggi untuk golongan tertentu. Khususnya golongan IV dengan masa kerja panjang dan komponen perhitungan
golongan tertentu. Jadi kalau ada yang mengatakan semua pensiunan sekarang hampir R-juta itu tidak tepat. Yang tepat adalah ada pensiunan tertentu yang memang berada di kisaran itu karena datanya memang demikian. Besarnya gaji pokok pensiunan ditentukan oleh beberapa faktor. Golongan terakhir saat aktif bekerja, masa kerja yang diakui, komponen yang dihitung sesuai aturan, semua itu mempengaruhi angka akhir. Jika ada yang menerima hampir 5 juta, itu bukan keajaiban, bukan bonus mendadak, itu hasil perhitungan sesuai data dan regulasi yang berlaku. Lalu dari mana muncul angka juta? Biasanya angka ini muncul ketika orang menghitung total penerimaan yang terdiri dari beberapa komponen tambahan. Ada yang memasukkan tunjangan tertentu, ada yang memasukkan manfaat tambahan sesuai status. Setiap penerima tidak sama, ada yang komponen tambahannya lebih lengkap, ada yang statusnya berbeda, ada yang memiliki hak tertentu, ada yang tidak. Maka total bisa terlihat besar pada sebagian orang, tapi itu bukan angka rata-rata, bukan angka seragam, dan bukan angka yang bisa dipastikan untuk semua orang. Disinilah sering muncul rasa kecewa yang sebenarnya tidak perlu. Ada yang menerima 2 juta, ada yang 3 juta, lalu melihat kabar 8 juta. Timbul perasaan kenapa saya tidak segitu, padahal sistem pensiun memang berbasis data individu. Bukan sistem pembagian rata, bukan sistem semua sama. Membandingkan tanpa memahami dasar perhitungannya hanya akan membuat hati tidak tenang. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting. Apakah benar ada kenaikan gaji pensiunan untuk tahun 2026 yang otomatis berlaku pada 1 Maret 2026? Prinsipnya sederhana. Selama belum ada pengumuman resmi berupa regulasi yang jelas, maka pembayaran tetap mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini. Perubahan gaji pensiunan tidak bisa terjadi hanya karena isu. Harus ada dasar hukum yang nyata, harus ada peraturan pemerintah atau regulasi yang menjadi pegangan. Biasanya jika ada perubahan akan disampaikan melalui kanal resmi, akan diberitakan oleh media kredibel dengan rujukan jelas. Akan ada dokumen yang bisa ditelusuri. Jadi jika ada pesan berantai yang mengatakan Maret 2026 langsung naik sekian persen atau pasti dapat segini, pertanyaannya sederhana. Sumber resminya mana? Regulasi resminya mana? Pengumumannya mana? Kalau jawabannya hanya katanya dari grup sebelah, dari video viral, atau dari tangkapan layar tanpa asal jelas, maka itu belum bisa dijadikan pegangan. Bapak dan Ibu, mari kita biasakan satu kebiasaan sederhana sebelum percaya. Periksa sumbernya. Kadang informasi terasa meyakinkan karena disampaikan dengan suara tegas. Kadang karena disertai angka detail, kadang karena ditempelkan tangkapan layar yang seolah resmi, tapi ketelitian kita diuji di sini. Tangkapan layar bisa dibuat, video bisa dipotong, judul bisa dibesar-besarkan, yang tidak bisa dibantah adalah dokumen resmi dan pernyataan resmi yang bisa ditelusuri. Sekarang, supaya lebih jelas, mari kita pahami gambaran umum kisaran gaji pokok berdasarkan golongan. Ini hanya gambaran umum karena detail setiap orang berbeda. Golongan A biasanya berkisar dari sekitar 1,7 juta sampai 2,2 juta per bulan. Golongan 2 kisarannya bisa dari sekitar 1,7 juta hingga 3,2 juta. Golongan terterasi bisa mencapai kisaran sekitar 4 juta. Golongan anak IPO sebagai golongan tertinggi bisa mencapai kisaran sekitar 4,9 juta. Sekali lagi itu gaji pokok, belum termasuk komponen lain yang mungkin membuat total tampak lebih besar. Jadi kalau mendengar angka besar, jangan langsung menyimpulkan semua dapat segitu. Lihat dulu posisi golongan, masa kerja, dan komponen perhitungan. Lalu ada satu istilah yang sering membuat orang salah paham, rapel. Ketika kata rapel muncul, banyak yang langsung membayangkan uang besar bonus tambahan mendadak. Padahal rapel dalam konteks pensiun memiliki arti yang sangat jelas. Rapel adalah pembayaran selisih. Selisih ini muncul karena ada penyesuaian perhitungan yang berlaku surut, artinya ada ketentuan baru yang seharusnya berlaku sejak tanggal tertentu. Tetapi karena proses administrasi dan pembaruan sistem memerlukan waktu, maka realisasi pembayarannya dilakukan belakangan. Akibatnya, selisih antara nominal lama dan nominal baru untuk periode sebelumnya dibayarkan sebagai rapel. Jadi rapel bukan uang misterius, bukan hadiah, bukan dana dadakan. Itu adalah hak yang tertunda karena proses administrasi. Karena rapel adalah selisih, maka nominal rapel setiap orang tidak sama. Ada yang kecil, ada yang besar. Tergantung dasar perhitungan masing-masing, tergantung golongan masa kerja, status penerima manfaat. Status itu penting. Apakah penerima adalah pensiunan sendiri, janda, duda, atau pensiun anak? Setiap status memiliki dasar perhitungan berbeda. Sering terjadi seseorang mendengar tetangganya menerima rapel dengan jumlah tertentu lalu berharap sama.
Padahal perhitungan tiap orang berbeda. Disinilah kita perlu menjaga hati agar tidak mudah kecewa. Pertanyaan berikutnya yang sering muncul, kenapa rapel kadang tidak cair serentak? Jawabannya sederhana. Skala nasional, pembayaran pensiun menyangkut jutaan penerima. Kalau semua transaksi dipaksakan serentak pada satu waktu, sistem perbankan bisa kewalahan, layanan bisa melambat, gangguan teknis bisa meningkat, maka dalam kondisi tertentu penyaluran manfaat tertentu termasuk rapel bisa dilakukan bertahap. Ini bukan untuk membeda-bedakan hak, ini untuk menjaga sistem tetap stabil, namun celah inilah yang sering dimanfaatkan penyebar hoaks. Ketika rapel ramai dibicarakan, tiba-tiba muncul pesan berantai yang menyebut tanggal tertentu disertai narasi yang terdengar pasti. Banyak yang langsung percaya lalu mulai menghitung rencana belanja, mengatur pembayaran, bahkan menunda kebutuhan penting karena yakin rapel akan segera masuk. Kalau informasi itu keliru, dampaknya bukan hanya kecewa. Rencana rumah tangga bisa berantakan. Padahal di balik satu transfer pensiun, ada prosedur pengamanan, ada verifikasi, ada tanggung jawab negara untuk mencegah salah kirim. Ada aturan yang tidak bisa dilewati hanya karena isu sedang ramai. Sekarang kita masuk pada hal yang sangat penting, tetapi sering dianggap sepele, pemutahiran data. Banyak yang menganggap pemutahiran data itu urusan kecil, padahal dampaknya nyata. Keterlambatan pembayaran sering bukan karena hak hilang, tetapi karena data perlu disesuaikan agar sistem bisa memproses pembayaran dengan benar. Data rekening bank adalah yang paling krusial. Rekening harus aktif, rekening harus atas nama penerima manfaat. Kalau rekening lama ditutup lalu diganti tanpa dilaporkan melalui jalur resmi, sistem tidak mengenali rekening baru. Akibatnya pembayaran tertahan. Kesalahan satu digit nomor rekening pun bisa membuat dana tertahan. Bukan untuk menunda, melainkan untuk memastikan dana tidak salah transfer. Dan ada hal yang lebih mengkhawatirkan penipuan. Banyak kasus penipuan pensiunan berawal dari satu klik tautan, satu kiriman fotokopi identitas, satu kode OTP yang diberikan karena merasa sedang dibantu. Padahal OTP adalah kunci rekening. Kalau OTP diberikan, rekening bisa dibobol. Lembaga resmi tidak pernah meminta OTP, PIN, atau kata sandi melalui telepon atau pesan pribadi. Kalau ada yang meminta itu, hentikan komunikasi, jangan dilanjutkan. Pemutahiran data yang aman hanya melalui jalur resmi datang langsung ke kantor layanan resmi atau melalui saluran daring resmi milik lembaga terkait. Dan pada prinsipnya, pemutahiran data resmi tidak dipungut biaya. Jika ada pihak yang meminta uang dengan janji mempercepat pencairan, itu tanda kuat penipuan. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal agar semuanya terang. Apakah gaji pensiunan cair 1 Maret 2026? Ya, sesuai sistem rutin pembayaran dilakukan setiap tanggal 1, apakah otomatis naik? Belum ada kepastian resmi mengenai kenaikan yang langsung berlaku pada Maret 2026. Apakah ada yang bisa menerima hampir 5 juta? Ada, untuk golongan tertentu sesuai perhitungan. Apakah bisa sampai 8 juta? Bisa terjadi pada sebagian penerima dengan komponen tertentu, tetapi tidak berlaku untuk semua. Kesimpulannya sederhana, namun penting pencairan Maret 2026 tetap berjalan normal, tetapi jangan tergoda oleh angka fantastis yang seolah pasti untuk semua. Sampai di sini dulu untuk bagian pertama. Kita akan lanjut lebih dalam di bagian kedua tentang bagaimana membedakan wacana dan keputusan, bagaimana kebijakan fiskal bekerja, dan bagaimana menjaga ketenangan di tengah arus informasi yang semakin cepat. Silakan tulis part 2 dan kita lanjutkan 2. Kita lanjutkan ke bagian kedua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada bagian pertama tadi kita sudah meluruskan hal paling mendasar. Jadwal pencairan 1 Maret 2026. Tetap mengikuti pola rutin setiap tanggal 1. Tidak ada pembatalan massal, tidak ada penundaan massal hanya karena isu. Dan sampai saat ini belum ada regulasi resmi yang menyatakan kenaikan otomatis berlaku pada Maret 2026. Sekarang kita masuk lebih dalam karena seringki yang membuat keresahan bukan sekadar angka tetapi ketidakpahaman tentang bagaimana kebijakan itu sebenarnya bekerja. Mari kita ingat kembali satu hal. Ketika Bapak dan Ibu masih aktif bekerja sebagai ASN dulu, setiap kenaikan gaji tidak pernah terjadi tiba-tiba. Tidak pernah hanya berdasarkan kabar, tidak pernah hanya berdasarkan pernyataan tidak resmi, selalu ada tahapan. Ada pembahasan anggaran, ada perumusan kebijakan, ada regulasi yang ditetapkan, ada peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum.
Setelah itu baru ada implementasi teknis. Sistem pensiun pun berjalan dengan prinsip yang sama. Tidak ada ruang untuk perubahan nominal tanpa dasar hukum yang jelas. Namun di era sekarang informasi bergerak lebih cepat daripada klarifikasi. Satu potongan berita bisa dipotong lagi, ditambahkan opini, diberi judul sensasional, lalu menyebar tanpa konteks. Misalnya ada wacana tentang peningkatan kesejahteraan ASN. Wacana itu bisa berubah menjadi pasti naik, lalu berubah lagi menjadi bulan depan cair. Padahal belum ada satu regulasi yang ditetapkan. Disinilah pentingnya membedakan antara wacana dan keputusan. Wacana adalah pembicaraan bisa muncul kapan saja, bisa berubah, bisa berkembang.